Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Fanini dengan NIM 2021 A1C248 dari kelas 3A PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang terhormat Ayahanda selaku dosen pengampu mata kuliah politik hukum dan teman-teman yang saya banggakan. Robitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan sasaran politik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik peraturan perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik, karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik. Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Menurut Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi yang pertama, hukum pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagaimana telah disebutkan bahwa politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik peraturan perundang-undangan. Demikian pula sebaliknya. Karena pemahaman tentang politik hukum termasuk pula di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan atau penerapan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dapat menunjukkan sifat arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Bagaimana mengartikan istilah politik hukum peraturan perundang-undangan secara sederhana, yaitu sebagai keahlian mengenai isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan yang diartikan sebagai tindakan pemerintah atau negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan sampai dengan penegakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik legislasi undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai peraturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua yaitu kebijakan politik hukum nasional. Sebelum lebih jauh membahas politik peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu kita perlu memahami politik hukum sebagai induk dari politik peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu disinggung secara garis besar mengenai arah kebijakan politik hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan. Dilandaskan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama supremasi hukum, perbesaran di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita terwujudnya negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Selama hukum ditegakkan dan dibebaskan, maka kepastian yang diharapkan, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan terwujud. Untuk itu, hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Poin yang ketiga adalah pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum merancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum, masih perlu peningkatan. Termasuk dalam hal memahami dan berperilaku respons gender. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Selain itu telah menjadi rahasia bahwa proses seleksi maupun kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum yang menerapkan banyak penyimpangan yang akhirnya tidak menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal ini pula yang memberikan pengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum serta semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Budaya hukum. Unsur yang ketiga dalam arah kebijakan politik hukum nasional adalah meningkatkan budaya hukum, antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang seperti semakin hari semakin memudar. Apatisme dan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat pada hukum dewasa itu sudah sangat ketakutan. Maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sebagai anggota masyarakat bahkan di depan aparat penegakan hukum merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Poin yang keempat adalah segala jenis peraturan perundang-undangan. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kesatuan sistem hukum yang ada bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, tata urutan keserasian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak dapat diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan regulasi undangan. Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan cita hukum, sebagaimana hukum umum yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibebaskan dan diakui sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mempunyai dasar yuridis harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku. Pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan selain mengatur yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir adalah langkah strategis politik perundang-undangan nasional atau jangka menengah. Hubungan dengan politik pembangunan hukum dan politik peraturan perundang-undangan nasional. Paling tidak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan dua langkah strategis.
yaitu dengan mendirikan program legislasi nasional 2010 sampai 2014 dan menetapkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 sampai 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014 dalam rangka pembinaan sistem dan politik hukum nasional. Pada tanggal 20 Januari 2010 ditetapkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014.